Tepat pada hari pembebasan Konstantinopel, yaitu peristiwa besar pada tanggal 29 Mei tahun 1453, khususnya setelah memasuki waktu zuhur, masuklah Sultan Muhammad Al-Fatih ke dalam kota tersebut, dengan segala kebesaran dan kewibawaannya. Dalam rombongan tersebut, juga diiringi oleh para pembesar Utsmani dan juga para ulama, yang turut menjadi saksi atas terwujudnya bisyarah Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel. Setelah melaksanakan sholat di Hagia Sophia, yang kemudian dijadikannya sebagai masjid, Sultan melanjutkan perjalanannya menyusuri jalanan di dalam kota, sambil memberikan sambutan yang hangat kepada penduduk setempat. Sultan juga menyempatkan diri untuk mengunjungi istana Kaisar Konstantin, yang merupakan simbol kebesaran dan kejayaan Kristen di Konstantinopel. Di dalam istana tersebut, Sultan menanyakan kepada yang lain tentang keberadaan Kaisar pasca kekalahannya, dan bagaimana nasibnya pasca usainya pertempuran. Di luar dugaan, ternyata Sultan Al-Fatih juga menanyakan nasib Justinianus dan Notaras. Justinianus sendiri adalah salah satu pasukan Kristen yang gagah perkasa, sedangkan Notaras adalah seorang bangsawan Yunani yang menjadi sahabat karib Kaisar. Seketika itu pula, didengar kabar oleh Sultan bahwa Justinianus sedang terluka dan bersembunyi di dalam sebuah kapal. Mendengar informasi tersebut, Sultan lalu mengutus pasukan dan dokter untuk menemui Justinianus dan memerintahkan untuk segera menolongnya sebelum terlambat. Dan diobati pula lukanya sampai benar-benar sembuh. Hal ini dilakukan Sultan dikarenakan Sultan sendiri sangat kagum dengan keberanian Justinianus di medan perang. Seorang Muslim tidak segan untuk memuji kelebihan musuhnya, karena memang layak untuk mendapatkan pujian. Selanjutnya, datanglah seorang tentara Utsmani dari bangsa Serbia yang berasal dari unit pasukan Janissary. Dia datang menghadap Sultan dengan tergesa-gesa, dan dengan wajah yang sangat gembira, sambil membawa sebuah kepala. Kemudian, kepala tersebut dipersembahkannya ke hadapan Sultan. Melihat hal tersebut, Sultan sangat terkejut, karena di hadapannya adalah sebuah kepala yang berpisah dengan badannya. Lebih mengejutkan lagi adalah, ternyata kepala tersebut adalah kepala Kaisar Konstantin. Tiba-tiba, raut muka Sultan Al-Fatih berubah merah, karena menahan marah, sambil memandangi tentara tersebut. Sebelumnya, tentara itu menyangka bahwa dia akan mendapat pujian dari Sultan lantaran perbuatannya. Namun, di hadapannya, Sultan justru malah tidak senang dengan apa yang dilakukannya. Dengan muka yang penuh amarah, Sultan pun bertanya kepada tentara tersebut. "Wahai prajurit, apakah engkau bertempur dengan Kaisar Konstantin?" "Maaf tuanku, hamba tidak bertempur dengan Kaisar Konstantin ini." Bu altınlar kimindir? Ketika hamba berkeliling, dan melihat-lihat mayat-mayat bergelimpangan, terlihat olehku mayat orang ini. Di sekelilingnya ada beberapa orang yang meratapinya dan menyebut-nyebut nama Kaisar. Melihat hal tersebut, yakinlah hamba bahwa yang disebut-sebut itu adalah mayat musuh kita selama ini. Kemudian, hamba potong kepalanya dan hamba bawa kemari untuk hamba persembahkan kepada tuanku, jawab tentara itu. "Dasar pengecut," kata Sultan dengan sangat murkanya kepada tentara tersebut. Selanjutnya, Sultan menyuruh pasukannya untuk menangkap dan menghukum mati tentara yang memotong kepala Kaisar Konstantin itu. Kemudian, Sultan memerintahkan kepada orang-orang untuk mengebumikan Kaisar dengan upacara yang layak sesuai keyakinan sang Kaisar. Usai pemakaman,
Sultan juga mengeluarkan perintah sebagai penegasan bahwa tentara Utsmani tidak boleh mengganggu orang-orang Kristen di sana. Selain itu, beberapa tawanan yang terdiri dari orang-orang besar Kristen dari Kekaisaran Lama juga ditebus oleh Sultan dengan hartanya sendiri dan dimerdekakan, sehingga bisa berbaur dengan yang lain untuk menjalani kehidupan seperti kebanyakan orang. Pusat-pusat perbelanjaan diperintahkan untuk dibuka kembali, dan syiar agama Kristen juga diperbolehkan sebagaimana biasanya, seperti beribadah di tempat ibadah mereka dengan keamanan yang terjamin. Sultan Muhammad Al-Fatih mengumumkan jaminan memeluk agama kepada masyarakat di sana yang non-Muslim. Tentara Kekhalifahan Islam pun oleh dia dilarang mengganggu kebebasan beragama masyarakat Konstantinopel yang non-Muslim. Sultan Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan agar syiar agama Kristen dijalankan sebagaimana biasanya. Dia lalu mengundang beberapa orang uskup di bekas kerajaan Romawi. Sultan Muhammad Al-Fatih juga menyampaikan bahwa dia ingin sekali orang Kristen mengerjakan agamanya dengan sebagaimana mestinya seperti sebelumnya, dan menghilangkan perselisihan sesama mereka. Maka, supaya umat Kristen berjalan dengan baik dan tidak terhalang, Sultan menganjurkan supaya uskup-uskup itu memilih sendiri dari kalangan mereka, siapa yang layak menjadi patriark atau gelar uskup tertinggi. Devletimizin geleceği için Konstantiniyye'yi fethetmekten daha önemli bir vazife misyonu. Sultan menyatakan bahwa dia tidak ingin mengintervensi atau memaksakan kehendaknya tentang siapa yang akan dipilih menjadi patriark. Hanya saja, Sultan meminta pemilihan itu dilakukan secara cepat, dan dia akan menanggung biaya pemilihan patriark. Awalnya, para uskup kaget dengan permintaan Sultan itu, seakan-akan tidak percaya. Sebab, negeri mereka pernah diserang dan diduduki pula oleh kawan seagamanya sendiri saat terjadi Perang Salib. Diceritakanlah bagaimana sikap tak simpatik dari pasukan yang menduduki itu di tanah air mereka. Karena, mereka tidak mau bersatu di bawah pimpinan Paus. Mereka sebelumnya menyangka bahwa akan sama nasib mereka di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ternyata, sudah lama pula di Konstantinopel tidak ada patriark, sehingga permintaan Sultan tersebut membuat haru para uskup. Mereka tidak menyangka bahwa kedamaian yang mereka idam-idamkan justru datang dari Sultan Muhammad Al-Fatih, yang notabene-nya adalah Islam, yang selama ini mereka musuhi. Polis ya Müslüman aleminin payitahtı olacak ya da Katolik alemi. Kemudian, setelah permintaan Sultan itu, dipilihlah oleh para uskup. Akhirnya uskup yang bernama Agnadius terpilih menjadi patriark. Agnadius adalah pendeta yang terkenal menentang keras persatuan dengan Roma waktu itu. Selesai upacara pelantikan, maka para uskup tersebut bersama-sama untuk menghadap langsung dengan Sultan di istana. Oleh Sultan, mereka disambut dengan serba kehormatan dan dijamu dengan sangat baik. Setelah makan-makan dan minum, maka keluarlah seorang punggawa membawa tongkat kebesaran patriark. Sultan kemudian bersabda, Tuan adalah patriark dari kaum Nasrani yang ada di negeri ini. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi Tuan. Pandanglah selalu bahwa saya adalah sahabat Tuan dan sahabat jamaah Tuan. Segala hak-hak Tuan yang dipusakai sejak dari nenek moyang Tuan, pakailah kembali, kata Sultan. Setelah upacara selesai, patriark memohon diri hendak pulang. Sultan pun berdiri dari duduknya dan bersama para pejabatnya, mengantarkan patriark sampai ke pintu. Di halaman istana, telah menunggu kuda kendaraan patriark yang sudah disediakan. Sampai terlontar dari mulutnya perkataan yang sebenarnya mesti dirahasiakan sebenar-benarnya oleh patriark karena saking harunya. Patriark mengatakan dengan nada yang lirih, Kaisar-kaisar kami sendiri tidak pernah melakukan seperti ini kepada kami. Kemudian keluarlah sabda resmi,
yang langsung dari mulut Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri, bahwa Patriark aman dalam perlindungan Sultan. Dan kedudukan Patriark disamakan dengan para menteri yang lain dalam Kesultanan Turki Utsmani, yang bertugas untuk mengurus rakyat Utsmani, khususnya yang beragama Nasrani, baik dalam urusan sipil atau dalam urusan agamanya. Oleh sebab itu, Patriark Konstantinopel kala itu mempunyai dua tugas, yaitu memimpin golongannya sendiri dan menjadi satu di antara menteri-menteri Kesultanan Utsmani, yang sama haknya dengan menteri yang lain.